Halo sobat semua, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Video kali ini saya akan mereview minyak paras. Nah, kami sedang berada di salah satu villa di Tegalalang, tepatnya Ume Kelot Sebatu Villa. Ya, kami sama dua perempuan hebat, yaitu ibu-ibu kami, untuk menikmati akhir tahun 2020 menuju awal tahun 2021. Oke, sebelum lanjut, tolong support channel saya dengan mengklik tombol subscribe-nya ya. Minyak paras adalah salah satu produk kesehatan yang diproduksi oleh PT Paras Sada Nusantara. Minyak paras terdiri dari 108 tanaman berkhasiat obat yang merupakan 6 unsur pohon kehidupan yang diambil dari akarnya, kemudian batangnya, kemudian daunnya, kemudian buahnya, biji dan bunganya ya. Dan ini diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak obat yang memiliki energi penyembuhan dari alam. Cara penyembuhan dari minyak paras ini adalah sistem transdermal. Nah, sistem transdermal itu artinya masuknya obat melalui pori-pori kulit, kemudian diserap oleh pembuluh darah dan dialirkan ke organ-organ yang bermasalah atau sakit. Cara pakainya itu sangat gampang, namun harus tepat. Dan cara penggunaannya ini tidak diminum, tapi dibalurkan. Nah, yang dimaksud dengan dibalur adalah memakai minyak sampai basah, kemudian diusap-usap, digosok-gosok seperti itu sampai minyaknya meresap. Nah, ini memerlukan waktu 5-10 menit ya. Nah, kalau saya ibaratkan itu seperti penggunaan body lotion. Nah, jadi kita gosok-gosokkan di kulit kita itu sampai benar-benar meresap. Nah, cara pemakaian dari si minyak paras ini seperti itu ya. Nah, di mana tempat untuk pembaluran dari minyak paras ini? Yang pertama tentunya di tempat yang sakit atau memiliki keluhan ya. Jadi di sana kita balurkan 1-2 jam sekali. Nah, kemudian yang kedua kita balurkan di sepanjang tulang belakang dari pangkal kepala sampai tulang ekor ya. Kemudian kita lanjutkan di telapak kaki ya, dan sela-sela jari kaki seperti itu. Nah, untuk tulang belakang dan telapak kaki itu kita balur setelah mandi pagi dan sebelum tidur malam. Nah, jadi intinya kita membalurkan minyak paras ini ketika badan kita bersih dan tidak ada keringat ya. Nah, jadi ketika kita membalurkan minyak paras ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu memohon kepada beliau, Tuhan, untuk memberikan jalan melalui media minyak paras ini untuk memberikan kesembuhan kepada diri kita. Ketika kita membalurkan ke badan kita atau kulit kita, sebaiknya mengucapkan syukur, mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada tubuh kita ya dengan apa yang terjadi sekarang ini. Itu akan lebih mempermudah dalam proses penyembuhannya. Nah, untuk pembaluran ini sebelum dan setelah pembaluran itu sebaiknya kita mengkonsumsi air putih hangat 1-2 gelas. Dan juga untuk mendapatkan hasil yang maksimal itu harus dilakukan secara telaten dan rutin. Untuk jenis dari minyak paras ada 2. Nah, ini mereka ada di sebelah saya. Yang pertama itu adalah paras natural oil. Dan selanjutnya adalah paras klasik ya. Nah, jadi untuk komposisi dari kedua paras ini itu sama ya. Yang membedakan adalah kepekatannya. Jadi paras klasik itu lebih pekat komposisi obatnya ketimbang paras natural oil ya. Kalau saya ibaratkan itu seperti kopi pekat dan kopi biasa. Jadi isinya sama, kopi, gula, air seperti itu. Namun ada yang lebih pekat dan biasa. Nah, itu sama seperti paras klasik yang lebih pekat dan paras natural oil yang biasa seperti itu. Nah, biasanya untuk paras klasik ini diperuntukkan atau dipergunakan untuk penyakit kronis menahun.
Oke, saya lanjut untuk mereview kemasan dari masing-masing minyak paras tersebut. Yang pertama, saya akan mereview si Faras Natural Oil ya. Jadi Faras Natural Oil ini ada dua kemasan, yang 100 ml dan yang 60 ml ya. Nah, saya review untuk yang 100 ml terlebih dahulu ya. Nah, jadi untuk Faras Natural Oil ya, tampilan kemasan luarnya seperti ini ya, seperti ini kemasan luarnya ya. Nah, jadi di pojok kanan atas itu ada logo jamunya, kemudian ada logo Faras, kemudian ada tulisan Faras Natural Oil ya, kemudian ada beratnya 100 ml, kemudian ada BPOM-nya ya. Nah, di bawah sini. Nah, kemudian tampilan belakangnya juga sama ya. Tampilan depan dan tampilan belakang itu sama. Kemudian kita lanjut, di sini ada tutup hologramnya, itu menandakan dia masih baru ya. Dan di atas sini ada logo Faras ya. Ini ada tulisan Farasnya juga ya. Oke. Kemudian di sebelah kanan, sisi kanan itu ada komposisinya atau bahan-bahannya, kemudian cara penyimpanannya seperti itu ya. Dan ini diproduksi oleh PT Faras seperti itu. Nah, lanjut di sisi kiri itu ada cara pemakaian, indikasi, peringatan, perhatian, dan juga tanggal expirednya ya. Nah, di bawah sini, pojok bawah di sini itu ada logo halalnya ya. Nah, itu untuk kemasan dari Faras Natural Oil. Nah, untuk Faras Natural Oil yang 60 ml sama ya, sama, cuman dia ukurannya lebih kecil seperti itu ya, 60 ml. Nah, saya akan buka ya di dalamnya itu seperti apa. Nah, kita buka dulu hologramnya ini. Nah, kita buka. Kemudian, nah ini dia ya. Ini dia botol di dalamnya ya. Nah, jadi botol di dalamnya itu ada logo jamunya, kemudian logo Faras, dan ada tulisan Faras Natural Oil. Kemudian beratnya juga ada, BPOM-nya juga ada. Kemudian di sini ada komposisinya, cara pemakaiannya seperti itu, cara penyimpanan, indikasi, peringatan ya. Nah, untuk mempermudah kita dalam penggunaannya nanti, ini ini bisa diganti dengan flip top seperti ini ya. Nah, ini dia. Nah, jadi kita buka tutup pertama ya, dan tutup keduanya. Nah, seperti ini. Kita terus ganti deh dengan flip top ini ya. Nah, kita putar. Nah, jadi deh dia seperti ini jadinya. Kita gampang jadinya nanti dalam penggunaan. Oke. Nah, oke, sekarang saya lanjut mereview kemasan dari Faras Klasik ya. Nah, perbedaannya nanti bisa kita lihat. Nah, jadi Faras Klasik itu seperti ini ya. Oke ya. Nah, untuk sisi depannya itu di sebelah pojok kanan atas itu ada logo jamu ya, kemudian ada logo Farasnya, kemudian di bawahnya ada tulisan Faras Klasik Natural Oil, kemudian beratnya netonya 100 ml, kemudian BPOM-nya ya, BPOM-nya. Kemudian di sisi belakangnya ya, itu sama, isinya sama ya. Kemudian kita lihat di sini ada plastik hologramnya, itu menandakan dia masih baru, dan di atas sini ada logo Faras dan tulisan Faras Klasik seperti itu ya. Nah, untuk sisi kanan itu ada komposisinya atau bahannya, kemudian cara penyimpanannya, kemudian diproduksi oleh PT Faras seperti itu. Kemudian di sini ada cara pemakaian, indikasi, peringatan, dan perhatian. Nah, di sini di bawah ini ada tanggal expirednya, dan paling bawah itu ada logo halalnya ya.
itu kemasan dari Faras Klasik ya. Mari kita buka. Oke, kita buka. Nah, ini dia ya, ini dia botol dari Faras Klasik. Nah, kalau yang Faras Natural Oil itu tidak ada sarifatinya. Nah, ini kalau kita menggunakan Faras Klasik itu mesti dikocok-kocok terlebih dahulu ya. Kelihatan nggak sih sarifatinya di bawah sini? Nah, itu sarifatinya ya. Kalau Faras Natural Oil itu tidak ada. Nah, kalau Faras Klasik ada ya. Nah, jadi ketika kita menggunakan Faras Klasik, kita harus kocok-kocok terlebih dahulu seperti ini ya, sampai dia tercampur. Nah, baru deh kita gunakan, baru kita tuang seperti itu. Dan tutupnya ini boleh diganti dengan flip-flop ya, sama caranya. Nah, untuk botol dalamnya itu ada logo jamu, kemudian ada logo Farasnya, kemudian ada tulisan Faras Klasik Natural Oil, kemudian beratnya, BPOM-nya. Kemudian ada juga komposisinya, cara pemakaian, cara penyimpanan, indikasi, peringatan perhatian, dan juga tanggal expired-nya. Nah, itu dia review kemasan dari Faras Natural Oil dan juga Faras Klasik. Sekarang kita lanjut manfaat dari minyak Faras ini. Nah, dia dapat menyembuhkan 78 jenis penyakit, baik dari yang ringan sampai kronis menahun seperti itu. Nah, untuk penyakit ringan itu misalnya pegel-pegel, sakit pinggang, kemudian kaku leher seperti itu atau sejenisnya, itu bisa menggunakan Faras Natural Oil. Nah, untuk sakit kronis menahun misalnya stroke, jantung, ginjal, kanker atau sejenisnya, itu disarankan untuk menggunakan Faras Klasik. Nah, jika sahabat ada keluhan lain untuk penyembuhannya, bisa nanti chat ke nomor WA saya dengan melihat di deskripsi video saya kali ini. Jadi kelebihan dari minyak Faras ini yang pertama adalah bahannya alami, berkhasiat obat dan tentunya berkualitas. Yang kedua, menggunakan sistem transdermal, jadi masuknya obat tidak melalui pencernaan, aman untuk lambung dan juga ginjal. Nah, yang ketiga, dia sudah memiliki izin BPOM, jadi aman untuk semua umur, baik untuk anak-anak sampai dengan lansia. Nah, dan juga minyak Faras sudah memiliki sertifikat halal, jadi bagi teman-teman muslim itu aman digunakan. Sudah banyak yang merasakan manfaat dari minyak Faras ini. Sekarang giliran Anda. Demikian video saya tentang review minyak Faras. Silahkan like video saya, share jika merasa bermanfaat, dan komen jika ingin menanyakan tentang minyak Faras, dan support channel saya dengan mengklik tombol subscribe juga loncengnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.